Hari-hari setelah Alia memilih untuk percaya berjalan dengan lebih tenang, Rafa menjadi lebih terbuka, lebih perhatian, dan semakin menunjukkan sisi dirinya yang dulu tersembunyi di balik luka. Hubungan mereka tumbuh bukan dengan cara yang berlebihan, tapi dengan cara yang pelan dan penuh makna. Namun, seperti hidup yang tak pernah sepenuhnya tenang, badai kembali datang. Kali ini bukan untuk menguji kepercayaan, tapi keteguhan hati mereka. Pagi itu, langit mendung, bukan hanya cuaca, tapi juga suasana hati Alia. Sejak semalam, ibunya jatuh sakit. Kondisinya tiba-tiba menurun dan harus dirawat di rumah sakit. Alia terlihat lelah, tapi ia tetap datang ke sekolah karena tak ingin terlalu tertinggal pelajaran. Meski begitu, matanya sayu, senyumnya nyaris tak tampak. Rafa langsung menyadarinya saat melihat Alia duduk sendiri di bangku taman sekolah. Ia menghampiri dengan hati-hati. "Kamu kelihatan capek banget, kenapa nggak bilang dari kemarin?" tanyanya lembut. Alia mencoba tersenyum. "Nggak mau bikin kamu khawatir, ibu masuk rumah sakit semalam." Rafa langsung terduduk di samping Alia. Wajahnya berubah serius. "Kondisinya gimana sekarang?" "Masih belum stabil. Aku juga belum sempat istirahat," jawab Alia lirih. Matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi aku gak mau ngerasa lemah." Rafa menggenggam tangan Alia, mencoba menyalurkan kekuatan. "Alia, kamu gak harus kuat sendirian. Aku di sini. Dan aku gak akan kemana-mana." Kata-kata Rafa membuat air mata Alia akhirnya jatuh. Ia bersandar di bahu Rafa, membiarkan dirinya menangis tanpa harus menahan segalanya sendiri. "Aku takut kehilangan Rafa," ucapnya pelan. "Bukan cuma ibu, aku juga takut kehilangan kamu. Aku tahu aku terlalu banyak beban dan aku takut kamu lelah nanti." Rafa mengusap punggung Alia dengan tenang. "Alia, dengar. Aku mencintaimu bukan hanya karena saat kamu bahagia, tapi juga karena aku ingin tetap ada saat kamu rapuh. Kamu gak usah takut kehilangan. Justru aku takut kamu menyerah." Alia menoleh menatap mata Rafa yang tampak tulus. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa dilihat, diterima sepenuhnya. Minggu-minggu berikutnya, Rafa menemani Alia melewati masa-masa sulit itu. Ia sering mengantar Alia ke rumah sakit, membawakan makanan, bahkan menemaninya belajar di bangsal tunggu saat Alia tidak bisa meninggalkan ibunya. Semua itu dilakukannya tanpa mengeluh. Perlahan, kehadiran Rafa menjadi bagian penting dari hidup Alia. Di tengah semua kelelahan dan kesedihan, Alia mulai sadar bahwa cinta sejati bukan tentang hari-hari yang sempurna, tapi tentang siapa yang mau tetap tinggal di hari-hari terburuk. Dan di saat ibunya mulai membaik, Alia menatap Rafa dengan mata berkaca-kaca di depan bangsal rumah sakit. "Kamu tahu," katanya sambil menggenggam tangan Rafa, "mungkin aku harus berterima kasih sama kehilangan, karena dari kehilangan aku tahu siapa yang benar-benar tinggal, dan itu kamu." Rafa tersenyum menggenggam tangan Alia lebih erat. "Dan dari kehilangan aku belajar bahwa cinta bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang memilih untuk tetap ada, bahkan saat dunia terasa runtuh."
Dalam kehilangan, mereka menemukan kekuatan. Dalam duka, mereka menumbuhkan cinta. Dan dalam kebersamaan yang sederhana, mereka menyadari bahwa mereka bukan lagi dua hati yang mencari arah, tapi dua jiwa yang saling menemukan. Beberapa minggu telah berlalu sejak Ibu Alia keluar dari rumah sakit. Meski belum pulih sepenuhnya, senyumnya mulai kembali menghiasi rumah kecil mereka. Alia pun perlahan kembali menjadi dirinya yang dulu, kuat, ceria, dan penuh harapan. Namun, ada satu hal yang berubah. Hatinya kini tak lagi merasa sepi. Rafa, sosok yang dulunya hanya sekedar teman sekelas, yang pendiam dan misterius, kini telah menjadi tempat ternyaman bagi Alia. Tempat ia bisa menangis tanpa dihakimi, bisa diam tanpa merasa ditinggalkan, dan bisa mencintai tanpa merasa takut kehilangan. Suatu sore, mereka berdua duduk di tepi danau kecil yang sering mereka datangi diam-diam setelah sekolah. Angin semilir menyapu rambut Alia yang terurai, sementara langit perlahan berubah jingga keemasan. Tak banyak kata, hanya ada keheningan yang hangat di antara mereka. Alia, Rafa memecah sunyi dengan suara pelan. Alia menoleh menatapnya. "Aku udah lama nyimpen satu hal," katanya sambil menarik nafas. "Awalnya aku takut, tapi sekarang aku rasa aku harus bilang." Alia terdiam. Degup jantungnya tiba-tiba tak beraturan. "Aku tahu kita gak selalu mulus. Banyak salah paham, banyak ketakutan, banyak keraguan. Tapi di balik semua itu, kamu tetap memilih buat bertahan. Kamu tetap di sini, dan aku." Rafa menatap mata Alia dalam-dalam. "Aku gak pernah seserius ini ke siapapun sebelumnya." Alia menahan nafas. "Alia, kamu bukan cuma seseorang yang aku suka. Kamu bukan cuma orang yang bikin hariku lebih berwarna. Kamu itu rumah, tempat aku pulang, tempat aku jadi diri sendiri, tempat aku merasa cukup." Alia memejamkan mata sejenak. Air matanya jatuh pelan, tapi bukan karena sedih, melainkan karena hatinya terasa utuh. "Rafa," katanya pelan, "aku juga takut tahu. Takut kalau semua ini cuma sementara. Tapi ternyata kamu buktiin sendiri kalau kamu bukan orang yang datang cuma pas senang. Kamu datang justru pas aku hancur. Dan buat aku, itu lebih dari cukup untuk aku," bilang. Ia menatap Rafa dengan senyum yang lembut. "Aku juga merasa kamu adalah rumah." Rafa tersenyum lalu membuka tangannya. Alia mendekat, menyandarkan kepalanya di bahu Rafa. Tak ada kata yang bisa menggambarkan ketenangan itu. Hanya keheningan, senja, dan hati yang akhirnya menemukan tempatnya. Sore itu tak ada janji besar, tak ada gumbalan manis, tapi dalam pelukan sederhana di bawah langit jingga, cinta mereka berlabuh. Dengan semua luka, semua takut, dan semua perjuangan yang mereka lewati bersama, akhirnya mereka sampai juga di satu titik yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya, saling memilih untuk tetap tinggal.
Dan begitulah akhir dari kisah Alia dan Rafa. Dua orang yang pernah takut mencintai tapi akhirnya saling menjadi rumah. Karena kadang cinta tak perlu besar dan mewah. Ia hanya perlu satu hal sederhana, ketulusan yang tetap tinggal. Bahkan ketika semua orang pergi.